Ya, ini ada ikan baru ya, mati ya. Ya, barusan nyipon ketambahan 2 ekor mati lagi, yang kemarin udah lemes ya. Ini sepertinya mereka kempet badan. Ikan saya mati tiba-tiba, yang sebelumnya kemarin tuh sehat ya. Ini adalah salah satu jenis ivory yang paling kuat ya. Jadi dari dulu itu halo, selamat pagi, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa and Chico. Oke, pagi ini saya dikejutkan 6 ekor ikan saya mati mendadak ya. Oke, jadi pagi ini hari ke-7 ya, hari ke-7 operasional akuarium sistem sirkulasi ini. Jadi pagi tadi saya lihat ada 6 ekor udah mati. Malamnya itu saya lihat dia masih oke ya, dalam artian masih sehat ya. Nah, setelah saya lihat tidak ada tanda-tanda penyakit seperti jamur ataupun pinrot ya. Nah, berarti ada kemungkinan bakteri ataupun yang lain saya nggak tahu, atau mungkin kualitas air ya. Jadi pagi tadi saya agak calm down ya, apalagi yang mati yellow list confess. Rasanya oke, jadi kebetulan saya kemarin baru dapat yellow list karena merasa sangat confidence dengan performa akuarium sistem sirkulasi ini ya, karena beberapa percobaan ikan yang baru-baru saya masukkan secara ekstrim dia bisa bertahan, even ada yang stres tapi kemudian besoknya juga sudah sehat kembali. Akhirnya saya cek pH ya, menggunakan pH tester ya. Jadi memang untuk yang di pojok sini, yang ini adalah udah saya pilih, yang sebelah sini ini adalah bluegrass sortiran yang udah bagus sekali ya, istilahnya bukan bagus sekali, istilahnya layak lah untuk ikut kontes lah istilahnya ya. Itu pH-nya sekitar 8,19 atau berapa nanti saya 8,19 kalau nggak salah ya. Wah, udah tinggi nih ya. Kan kalau Gapi itu setahu saya nih, saya googling tuh sekitar 6,8 sampai 7,8 ya. Lalu yang di sini yang yellow list yang mati itu ya, itu sekitar 7,8 sampai 7,9. Oke. Oke, namanya juga kita pembelajaran ya. Memang awalnya saya nggak memasukkan ikan-ikan yang mahal-mahal ya, tapi karena performa akuarium saya lihat sudah merasa confidence ya, overconfidence malah. Kalau melihat beningnya air ya, kandungan oksigennya, ikan yang mabuk aja bisa sehat kembali ya. Tapi tadi pagi saya benar-benar shock ya. Tapi nggak apa-apa, setelah itu saya adjust di sini ya. Ini langsung saya kasih di baknya situ, ini ya. Ini langsung saya kasih selang, saya kasih air sumur langsung. Memang langsung turun dari 7,9 atau sampai 8,19 turun ke 7,6 ya, 7,6, 7,5 ya, 7,5 lah tepatnya ya, average. Jadi saya agak sedikit lega. Dan makanya kenapa kok bisa turun? Ini saya tes air sumur langsung. Ini air sumur tidak saya endapkan ya. Jadi langsung ini setiap orang punya cara berbeda-beda. Ada yang diendapkan, ada yang tidak ya. Tapi saya juga masih observasi, pengamatan. Jadi cara-cara ekstrim memang agak sedikit tanda kutip saya lakukan. Jadi sebelum saya masukkan, saya tes dulu pH air sumur itu 6, sekian memang ya. Memang sangat di bawah standar ya, tapi it's okay. Ternyata bisa menurunkan adjusting air di semua akuarium ini. Tadi sudah saya cek average 7,5 ya. Oke, itulah sepenggal sharing shocknya saya ya. Tapi saya nggak kapok ya, saya akan ngambil lagi yang yellow list betina lagi 1 ekor ya, karena memang ini landnya land juara ya. Teman saya seringkali ini juara 1 yellow listnya dan landnya bagus ya, termasuk bluegrassnya ini juga landnya bagus juga yang di sini. Oke, nanti kita lihat ya seperti kondisi apa aja yang telah saya lakukan tadi.
Oke, ini Pak Aktif pagi hari ke-7 ya. Kita lihat. Ya, ini ada ikan baru ya, mati ya. Itu juga ada yang mati lagi, 2 berarti ya. Ya, barusan nyipon ketambahan 2 ekor mati lagi yang kemarin udah lemes ya. Ini sepertinya mereka kempet badannya ya, sehingga renangnya gedek-gedek. Ini kelihatannya ada 2 ekor lagi yang mengalami hal serupa. Seperti ini penyakit dari farm sebelumnya ya, entah bakteri entah apa ya. Oke, kita lihat itu kan. Yang nangis ini nih. Ini kualitas kontes yellow list bikinannya mati. Aduh, kasihan. Oke, pagi ini saya dikejutkan 5 ekor ikan saya mati tiba-tiba, yang sebelumnya kemarin tuh sehat ya. Ini adalah salah satu jenis ivory yang paling kuat ya. Jadi dari dulu itu saya coba perawatan air yang ekstrim ya, tidak terawat dan sebagainya. Hanya 1 ekor betina ini yang bertahan, tapi ternyata hari ini menghembuskan nafas ya. Makanya saya bingung ini, bukan bingung ya, dalam arti mencari akar masalahnya dari mana ya. Ternyata memang pH-nya tadi pagi itu memang cukup tinggi ya, dan barusan udah saya adjust pakai air ya, dan saya ukur kembali pH-nya udah kembali ke 7,5 ya. Oke, itulah update-nya ya dari saya ya. Oke, ini akhirnya menghembuskan nafas. Dari rekan-rekannya ini ikan paling kuat sebetulnya ya dari percobaan ekstrim kemarin ya. Untungnya udah menurunkan keturunan ya. Oke, tapi yang lainnya masih sehat-sehat semua ya. Oke, kita akan update lagi besok pagi ya. Kalau kita lihat di sini ya, tidak ada jamur, tidak ada finroot ya. Ini kemungkinan kaget karena parameter air yang mungkin mendadak ada perubahan ya. Kita lihat ini tidak ada gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh jamur, mungkin bakteri juga bisa. Makanya kita akan pengamatan lagi. Oke, jadi learningnya ya dari pengalaman pagi ini. Untuk penghobi pemula, saya menyarankan untuk selalu sedia pH tester ya, mengatur, memasang termometer air akuarium ya. Jadi ini yang saya lakukan adalah pengalaman saya dalam merawat ikan cupang untuk kontes, dimana semua ikan cupang untuk kontes saya dulu tuh tidak pernah mati ya, tidak pernah mati. Jadi memang benar-benar kualitas air saya perhitungkan, karena merawat ikan terutama untuk kontes itu hal yang utama adalah merawat airnya ya. Sedangkan result dari ikan itu sehat itu adalah result dari merawat airnya ya. Jadi ini adalah indikasi awal kita melakukan problem solving ya. Jadi di mana sih letak ketidakberesan dan penyebab ikan mati ya. Tapi ini masih belum selesai ya, belum selesai. Ini tadi saya adjusting pH air ya, tapi nggak tahu besok ya, ikan-ikan ini ada yang mati lagi nggak ya. Jadi learning yang kedua itu saya akan mensifon ya. Jadi saya akan memberikan pakannya sedikit saja. Kemarin memang yang ditulis yang sini itu banyak sekali makanannya nggak kemakan, pelet terutama ya. Saya miss karena waktu itu malam, mungkin saya ngasihnya agak sedikit kebanyakan, nggak dimakan. Mungkin itu juga bisa menyebabkan racun ya, amonia mendadak ya. Terus
mungkin juga bisa karena di sini banyak zeolit ya. Saya waktu ngasih pakan artemia ya itu langsung pakai pipet begini ya. Nggak tahu, walau saya pikirannya kan kadar garamnya cuma sedikit ya, tapi namanya, jadi saya rasa dengan sekian liter air ini kecil kemungkinan, tapi ini bisa penyebab juga ini ya, karena zeolit itu kan kalau kena garam mengeluarkan amonia, racun. Nah ini juga masih jadi learning saya juga, jadi nanti mungkin saya akan saring lagi lebih dalam saat pemberian artemia terhadap ikan-ikan yang sudah saya sortir di atas ini ya. Jadi dua learningnya ya, penyebab ikan mati hari ini ya. Besok saya akan update lagi. Jadi rekan-rekan yang kepingin tahu update-nya jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya agar selalu dapat mengikuti progres tentang perawatan ikan gapi. Terutama saya udah memasukkan ikan-ikan yang untuk kontes di atas ini ya. Ada dua, sementara ini ada dua jenis bluegrass sama yellowlist. Itu adalah ikan yang udah disortir dan layak untuk kontes ya. Bukan bagus sekali, bukan, karena musuhnya ada yang lebih bagus saya nggak tahu ya. Jadi itu semoga konten saya ini bisa memberikan manfaat ya, memberikan insight, gambaran kepada rekan-rekan pecinta penghobi ikan hias gapi pemula. Kalau untuk expert ya salah ya, karena ini kan saya pemula ya, jadi saya learning by doing ya. Saya learning by doing. Jadi kalau ada rekan-rekan gapi yang lebih expert komentar, silahkan komentar ya, feel free, bebas ya. Cuman ini saya akan melakukan dengan cara sendiri, my own way, karena dengan saya melakukan dengan cara saya sendiri, saya jadi lebih mengerti ya, karena saya pengalaman merawat ikan cupang kontes. Saya mengalami berbagai macam penyakit, mulai velvet, mulai finrod, mulai sisik nanas dan lain sebagainya ya. Dan sehingga saya akhirnya merawat ikan cupang untuk kontes itu tidak mengalami kematian, bahkan kerusakan serip. Jadi saya menggunakan pH ini, saya nggak pernah menggunakan daun ketapang, saya tidak pernah menggunakan garam ikan. Senjata saya hanya ini aja sih. Dulu waktu merawat ikan cupang untuk kontes ya. Jadi makanya saya menyarankan ini adalah penting, dan suhu ini juga penting karena pengaruh pH dan suhu itu sangat erat kaitannya. Oke, semakin tinggi suhu, semakin kadar oksigen itu kurang, semakin rendah, semakin kadar oksigen bagus. Cuman hati-hati, pH air juga bisa berubah. Oke, semoga bisa memberikan insight dan gambaran kepada rekan semua. Sampai jumpa di konten kami berikutnya tentang update besok ini, apakah ada ikan yang mati lagi. Oke, kan?